Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu dengan Bu Yanti. Nah, Ibu Yanti setiap hari bekerja sebagai seorang guru. Khususnya yaitu guru taman kanak-kanak dan atau guru kelompok bermain. Nah, Ibu Yanti mengajar di salah satu TK yang ada di Kota Malang. Ibu Yanti kira-kira mengajar kurang lebih 29 tahun. Sejak SMA, setelah selesai lulus, itu Bu Yanti mengajar di Taman Kanak-Kanak. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Bu Nini. Bu Nini hari ini akan sharing kepada adik-adik semua tentang profesi seorang guru. Semuanya mungkin sudah beberapa kali bertemu Bu Nini di dalam ibadah online ya. Nah, Bu Nini adalah seorang guru di Sekolah Kristen Aletheia, Malang. Bu Nini mengajar di SMP. Bu Nini dulunya mengajar di SMA, tapi sejak tahun 2007 Bu Nini turun jenjang di SMP menjadi seorang guru IPA. Dulunya Bu Nini adalah seorang guru kimia di SMA. Bu Nini menjadi guru selama 23 tahun, sejak tanggal 15 Maret 1997 hingga hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat? Iya, perkenalkan saya Ibu Neti. Ibu Neti bekerja di salah satu kelompok bermain atau playgroup swasta di Kota Malang. Ibu mengajar sudah kurang lebih 20 tahun. Wah, lama sekali ya. Nah, Ibu Yanti mengajar memilih sebagai profesi guru itu merupakan cita-cita Bu Yanti sejak dari kecil. Pada waktu itu Bu Yanti masih mengingat masa-masa TK, Ibu sangat mengagumi dengan seorang guru-guru TK yang begitu mereka tampak wibawa, tegas, juga mereka tampak penyabar dan penyayang. Nah, Bu Yanti sangat menyukai cita-cita profesi guru itu. Juga ketika mereka anak-anak TK itu masuk di sekolah, mereka sangat lugu, polos, dan apa adanya. Itu yang menjadi keinginan Bu Yanti menjadi seorang guru. Pada waktu itu Bu Yanti menjadi guru juga memiliki kekaguman kepada rekan kerja yaitu kepala sekolah yang pernah membimbing Bu Yanti sebagai guru di Taman Kanak-Kanak. Kepala sekolah ini begitu ramah, begitu membantu, memberikan pengetahuan yang begitu banyak tentang dunia anak-anak. Nah, itu akhirnya membimbing Bu Yanti menuju profesi yang Bu Yanti inginkan. Nah, Bu Yanti mewujudkan cita-cita tersebut tidak mudah adik-adik, membutuhkan waktu perjalanan yang begitu lama. Sejak SMP sebetulnya Bu Yanti sudah mengajar sebagai guru les privat. Kemudian sejak SMP pula Bu Yanti juga mengajar sebagai guru pendamping sekolah minggu waktu itu yang pertama kali ada di Jalan Kelut. Bu Yanti sangat senang sekali ketika menjadi guru pendamping sekolah minggu. Meskipun bertugas hanya menyiapkan kursi-kursi sekolah minggu, papan tulis, bahan-bahan yang diperlukan oleh guru cerita. Dan Bu Yanti paling bangga ketika dipanggil Lao-Si. Nah, itu yang Bu Yanti menjadi keinginan menjadi guru sekolah minggu. Kalau ditanya, kenapa sih Bu Nini kok kepingin menjadi seorang guru? Keinginan menjadi seorang guru
ada ketika Bu Nini SMA. Bu Nini memiliki inspirasi dari seorang guru di kelas 1 SMA waktu itu. Beliau adalah wali kelas Bu Nini dan beliau adalah seorang guru kimia. Waktu itu Bu Nini merasa bahwa pelajaran kimia ini sangat sulit. Tetapi dari guru ini, dari beliau, Bu Nini belajar bagaimana mengajarkan pelajaran yang sulit itu menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan dan mudah untuk dimengerti. Dan sejak saat itu Bu Nini sangat menggemari pelajaran kimia dan pada akhirnya Bu Nini memutuskan untuk menjadi seorang guru kimia. Kalau ditanya misalnya, Ibu kenapa jadi guru? Dulu apakah punya cita-cita jadi guru? Ibu juga bingung menjawabnya, tapi Ibu akan menjelaskan. Sebetulnya Ibu dulu nggak punya cita-cita jadi guru, tapi karena Tuhan yang pimpin, ini semua karena anugerah Tuhan, Ibu bisa menjadi guru. Waktu dulu Ibu ingin hanya untuk melayani, tapi karena Tuhan punya rencana lain, akhirnya Ibu menjalani profesi sebagai guru dan menjalani sebagai profesi guru, dan itu ditempuh cukup lumayan berat. Kita harus sekolah dan sekolahnya tidak sebentar, cukup lama, sekitar 4 tahun. Dan setelah sekolah selama 4 tahun masih harus mengikuti seperti seminar atau yang lainnya untuk menunjang profesi guru ini. Nah, ketika menjadi guru di TK, Bu Yanti memerlukan banyak hal yang harus dikerjakan. Bu Yanti berdoa kepada Tuhan karena pada waktu itu setelah lulus SMA, Bu Yanti menempuh kursus guru taman kanak-kanak kurang lebih 1 tahun. Pada pertengahan perjalanan kursus, Bu Yanti dipanggil oleh sebuah sekolah di Kota Malang dan Bu Yanti merasa senang sekali dan bangga sekali karena boleh mendapatkan satu kesempatan untuk mengajar di satu buah sekolah taman kanak-kanak. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu tahun 1999 Bu Yanti diizinkan boleh lulus mengikuti sekolah khusus pendidikan guru taman kanak-kanak di Universitas Negeri Malang, yaitu D2 PG3 adik-adik. Nah, di sana Bu Yanti banyak hal belajar dan sangat bersyukur sekali lagi. Kenapa adik-adik? Karena pada waktu itu guru-guru yang mengajar Bu Yanti itu datang dari luar negeri membagikan banyak ilmu. Nah, di sana Bu Yanti sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut. Dan Tuhan masih mengizinkan sekali lagi Bu Yanti boleh menempuh pendidikan. Ketika Bu Nini ditanya perasaannya gimana sih ketika berhasil menjadi seorang guru. Perjalanannya tidak mudah. Bu Nini kuliah di jurusan pendidikan kimia IKIP Negeri Malang yang saat ini menjadi Universitas Negeri Malang dari tahun 1993 sampai tahun 1998. Bu Nini menempuh S1 selama 4,5 tahun di jurusan pendidikan kimia. Dan ketika Bu Nini semester 7, Bu Nini sudah menjadi seorang guru SMA yang sekolahnya ini cukup jauh di perbatasan antara kota Malang dengan sebuah kota di daerah Lumajang. Ya, jadi sekolah ini berada sebenarnya di bawah kaki Gunung Semeru. Ya, perjalanannya cukup panjang selama 3 jam. Dan Bu Nini menjadi guru di sana selama 3 tahun. Untuk bisa menjadi seperti sekarang ini, Bu Nini menempuh beberapa tahapan dari sekolah di daerah yang jauh, kemudian kembali ke Malang, mengajar SMA, dan setelah menjalani 10 tahun menjadi guru SMA, akhirnya Bu Nini memutuskan untuk turun jenjang ke
bagian SMP. Dan sampai hari ini Bu Nini menjadi guru di SMP Kristen Aletia Malang. Nah, kalau ditanya perasaannya gimana ya? Perasaannya sih waktu menjadi guru sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi guru. Apalagi kita dipanggil guru. Wah, suatu kebanggaan buat ibu waktu itu. Pada waktu di Universitas Negeri Malang, Bu Yanti juga akan menunjukkan bagaimana ketika menjadi seorang guru mengajak anak-anaknya untuk belajar rajin. Maka Bu Yanti juga tetap rajin belajar sehingga memperoleh prestasi lulusan terbaik pada waktu itu. Kemudian pada waktu S1 Psikologi, Tuhan masih mengizinkan boleh menempuh sekali lagi untuk mengenal dunia perkembangan anak-anak. Di mana boleh mengerti seperti apa anak-anak itu. Seperti apa perasaan anak-anak itu, bagaimana ketika bayi mulai lahir sampai mereka bisa berjalan. Bu Yanti mempelajari hal tersebut. Nah, kemudian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan sekali lagi Tuhan masih mengizinkan Bu Yanti banyak belajar, mengikuti konferensi seluruh anak Indonesia di Jakarta selama 5 tahun. Sungguh berterima kasih. Nah, adik-adik, pada waktu Bu Yanti itu dengan seiring berjalannya waktu mengajar menjadi guru TK, Bu Yanti tetap menjadi seorang guru sekolah minggu. Mulai dari Jalan Kelut, Pisang Candi, sampai akhirnya di sekolah minggu Pos Pakri yang saat ini berada. Nah, adik-adik, ketika kita mempunyai sebuah cita-cita, jangan lupa gapai terus cita-cita itu, wujudkan cita-cita itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin belajar, dengan tekun, terus mengikuti apa yang ada di sekolah. Dan adik-adik jangan lupa ya, nasihat orang tua harus diingat-ingat. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu yang Ibu Yanti pegang. Nah, adik-adik, cita-cita menjadi seorang guru itu sungguh menyenangkan. Dan biasanya orang-orang bilang, wah menjadi guru TK itu enak loh. Kenapa? Awet muda, ya, tidak cepat tua. Nah, itu yang menjadi pilihan. Apa saja yang bisa Ibu Yanti lakukan ketika mengajar sebagai guru sekolah minggu, sebagai guru di taman kanak-kanak? Nah, Bu Yanti belajar tentang banyak hal, yaitu di bidang akademik maupun non-akademik. Bu Yanti belajar akademik itu apa ya? Misalnya anak-anak nggak ngerti ya, tapi biasanya anak-anak belajar bagaimana membuat hasil karya yang bagus, bagaimana bercerita yang bagus. Nah, begitu juga di bidang akademik, bagaimana anak-anak bisa menyanyi dengan baik, bisa menggunakan bahasa Mandarin dengan baik. Nah, itu yang Ibu Yanti persiapkan ketika belajar menjadi seorang guru. Adik-adik, kalau ditanya apa ya yang dilakukan oleh seorang guru? Tugas seorang guru memang mengajar dan mendidik. Tapi di luar itu, seorang guru mempunyai tugas yang luar biasa. Karena guru tidak hanya saat ini, guru tidak hanya menjadi seorang pendidik dan pengajar, tetapi juga harus menjadi seorang konselor bagi murid-muridnya, menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat bagi murid-muridnya. Nah, kalau di bidang akademik, adik-adik pasti sudah tahu bahwa seorang guru menyampaikan materi, memberikan ulangan, memberikan tugas, tetapi di luar semuanya itu, seorang guru sangat harus mengerti bagaimana perasaan murid-muridnya. Jadi kebetulan pelajaran yang dipegang Bu Nini adalah pelajaran yang dalam tanda kutip tidak mudah. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Biasanya ketika anak-anak baru pertama kali masuk di kelas, Bu Nini selalu tanya, siapa yang tidak suka dengan IPA? Wah, banyak yang angkat tangan, saya enggak suka IPA. Nah, Bu Nini selalu katakan, jatuh cinta dulu dengan Bu Nini,
baru nanti kalian akan jatuh cinta dengan IPA. Itu yang Bu Nini selalu ajarkan kepada anak-anak. Harus berkenalan dengan lebih dalam dulu dengan Bu Nini, baru akan mencintai pelajarannya. Karena kalau kalian tidak mencintai gurunya, wah, ketika mau pelajaran, adik-adik akan merasa tegang. Waduh, ketemu lagi dengan IPA, ketemu lagi dengan pelajaran berhitung, ya. Jadi Bu Nini di sini juga harus paham dan menyelami bagaimana menolong anak-anak murid-murid di sekolah untuk boleh belajar dengan lebih baik. Apa saja yang dilakukan oleh guru? Banyak sekali, terutama untuk guru di kelompok bermain. Bukan hanya untuk menyiapkan materi, terus bukan hanya untuk bernyanyi atau bertepuk tangan saja, tapi banyak hal. Kita sebagai guru diumpamakan kita sebagai seorang mama, pengganti mama bagi anak-anak di sekolah. Kita bisa menyayangi anak-anak, kita bisa memeluk, bisa bermain bersama, bercanda ria dengan anak-anak, apalagi di kelompok bermain. Nah, suka duka sebagai seorang guru, lebih banyak sukanya adik-adik, jangan khawatir. Ya, ketika menjadi seorang guru itu sukanya yaitu ketika anak-anak datang dan saya bisa memeluk mereka, bisa merasakan kasih sayang mereka yang tulus. Mereka apa adanya. Kalau bilang, oh Bu Yanti hari ini rambutnya enggak bagus. Nah, itu pengakuan mereka yang tulus. Mereka sungguh mengasihi. Begitu juga ketika mereka memeluk mereka, baunya mesti harum mereka ya. Nah, apalagi kalau mereka sudah hadir setiap kali di sekolah minggu. Mereka bisa mengikuti cerita, diantarkan orang tua, itu menjadi satu kebanggaan Bu Yanti. Nah, dukanya tidak terlalu banyak adik-adik. Dukanya yaitu ketika anak-anak sekolah minggu tidak hadir di sekolah minggu atau masih jalan-jalan mendengarkan cerita. Atau Bu Yanti bisa mempersiapkan hal yang terbaik untuk ketika mengajar di TK ataupun di sekolah minggu. Itu yang menjadi suka duka Bu Yanti. Kalau ditanya tentang suka duka menjadi seorang guru, wah banyak sekali pastinya ya. Sukanya kalau menjadi seorang guru, katanya seorang guru itu awet muda. Karena seorang guru itu biasa berkumpul dengan anak-anak. Betul memang. Karena Bu Nini mengajar di tingkat SMP dan SMA, maka murid-murid Bu Nini itu Bu Nini anggap sebagai seorang teman. Ya, jadi kita berteman, bersahabat gitu ya. Mungkin berbeda ketika murid-muridnya masih TK. Tapi ketika mereka sudah SMP, SMA, mereka bisa menganggap Bu Nini sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Mereka bisa curhat, mereka bisa menumpahkan semua isi hatinya. Jadi Bu Nini pun dengan persahabatan, dengan berteman, dengan murid-muridnya Bu Nini mengalami perasaan suka yang luar biasa. Kalau ditanya perasaan dukanya, banyak juga. Perasaan duka itu ada ketika murid-murid Bu Nini tidak mengerti ataupun mengalami kesulitan dengan pelajaran yang Bu Nini ajarkan. Tetapi sekali lagi, segala ilmu itu bisa dipelajari. Asalkan ada kemauan, ada sikap yang mau rajin belajar untuk mempelajari hal-hal yang sulit. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemampuan ketika kita sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan. Sukanya kita bisa bertemu dengan anak-anak, kita bisa melihat kelucuan mereka, kita bisa bermain bersama, bercerita bersama dengan mereka, kita bisa melihat mereka ceria, sehat, pokoknya luar biasa. Nah, kalau dukanya pasti ada dukanya. Dukanya yang setiap kali ada dalam hati ibu, waktu anak-anak harus naik ke jenjang yang berikutnya. Serasa baru kemarin kita bertemu, kita bermain bersama, anak-anak sudah
ke jenjang yang baru, ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus berpisah, kita nggak bisa ketemu lagi. Ketemu pun bisa tapi hanya sebentar. Setelah itu kita kembali ke tempatnya masing-masing, kita beraktivitas kembali. Anak-anak juga begitu sama. Itu duka menjadi seorang guru. Nah adik-adik, menjadi seorang guru itu bisa dikatakan mudah, bisa juga sulit. Mungkin dari sharing hari ini Bu Yanti boleh menyampaikan bagaimana menjadi profesi seorang guru. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat dan Bu Yanti berharap bisa bertemu dengan guru sekolah minggu yang baru dari anak-anak. Bu Yanti merasa bangga ketika ada anak-anak sekolah minggu yang sudah berhasil menjadi guru sekolah minggu seperti Bu Yanti. Dan menjadi rekan kerja bersama Bu Yanti. Nah itu kami tunggu. Nah seperti yang dikatakan di dalam Markus, adik-adik, dikatakan bahwa Markus 10 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah, orang-orang itu siapa? Anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Semoga dengan sharing seperti ini boleh membangun cita-cita anak-anak. Anak-anak boleh loh menjadi dokter, menjadi hakim, apapun saja. Tapi satu hal, setia kepada Tuhan, rajin belajar, dan jangan lupa ingat akan nasihat orang tua. Adik-adik, Bu Nini akan memberikan satu ayat yang secara pribadi Bu Nini sangat terberkati dengan ayat ini, diambil dari Amsal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adik-adik, tentunya kalian semua mempunyai cita-cita ya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Kalian harus rajin belajar, terus bertekun, meminta pertolongan dari Tuhan agar kalian boleh mencapai cita-cita itu dengan maksimal. Perjalanannya tidak akan mudah, tetapi sekali lagi bahwa Tuhan pasti akan menolong kalian, memberikan kalian kepintaran, memberikan kalian semangat, sehingga adik-adik semua boleh mendapatkan cita-cita yang kalian impikan. Karena ini semua anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Kita harus menjalankan tugas ini yang sudah dipercayakan kepada kita. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan ini. Kita juga harus menjalani profesi ini dengan sungguh-sungguh. Menjadi guru juga harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak seperti firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus juga menjadi guru yang agung, menjadi teladan bagi kita semua. Itulah juga kita sebagai guru menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Adik-adik juga bisa mengejar cita-cita adik-adik setinggi apapun, pasti akan tercapai bila adik-adik mau belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh dan belajar mendengarkan apa yang dikatakan mama, papa atau guru-guru di sekolah. Kita juga mau menurut apa yang dikatakan juga nasihat-nasihat itu seperti dalam firman Tuhan yaitu Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, adik-adik, kita harus belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, guru, juga mungkin guru-guru yang ada di sekolah minggu. Adik-adik, kita nggak boleh patah semangat ya, meskipun kita belajar, saat ini kita belajar dari rumah secara online. Adik-adik tetap semangat dan tetap rajin belajar dan jangan lupa kita terus berdoa, minta kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan memimpin dan menyertai kita semua.
Nah, semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Dadah. Nah, itu saja sharing dari Bu Nini untuk adik-adik semua. Biarlah sharing kali ini boleh memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk sharing Ibu cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Ya, kakak harap kalian tetap sehat dan tentunya semangat. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di GKT 3. Hari ini kakak ditemani, Kak Ita ditemani oleh Kak Rinda dan juga Kak Lili. Semuanya sudah siap untuk beribadah pagi ini? Baik, kakak lihat adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami boleh menaikkan setiap pujian kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. kami mau bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Sudah duduk? Sekarang ambil Alkitabnya. Sudah, kita akan membaca ayat emas kita hari ini. Papa Mama,
dan juga siapapun yang saat ini mendampingi adik-adik, tolong bantu adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Ayat emas kita hari ini terambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Titus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14. Semuanya sudah siap? Kita akan membaca bersama-sama. Kakak-kakak yang ada di sini juga ikut membacanya. Baik, sekarang 1, 2, 3. Titus pasalnya yang kedua, ayat ke-14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi ya adik-adik, Titus pasalnya yang kedua ayat ke-14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat emas kita hari ini mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen artinya adalah orang-orang yang dikhususkan dengan tujuan istimewa, yaitu menjadi umat milik Tuhan Yesus yang rajin berbuat baik. Kita adalah orang-orang istimewa yang memiliki karakter Kristus yang tangguh, cepat tanggap, cerdik, dan punya integritas yang menunjukkan bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Adik-adik, papa, mama, dan juga kakak adalah orang-orang yang istimewa. Oleh sebab itu, marilah kakak ajak adik-adik menaikkan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa
kita adalah orang-orang yang istimewa. Kakak mau bertanya dengan adik-adik. Adik-adik sekarang sudah belajar dari rumah. Aktivitas pembelajaran sudah dimulai, tetapi semuanya dimulai dari rumah semua. Kakak mau bertanya, apakah enak belajar dari rumah? Coba dijawab. Oh, yang di sana ada yang bilang enak. Yang di sini tidak enak. Jadi ada dua pendapat, enak dan tidak enak. Kenapa enak? Enak Kak, karena belajarnya bisa santai, bisa sambil main game, bisa menggunakan HP sesuka hati. Tidak enak Kak, karena apa? Tugasnya banyak. Apalagi kalau sudah Zoom, sinyalnya itu kadang putus-putus. Yang lebih parah Kak, kalau kesulitan dalam mengerjakan tugas, tidak ada yang bisa ditanyai. Kalau tanya papa mama itu loh sudah lupa sama pelajaran sekolah. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, ternyata peran seorang guru itu tidak tergantikan. Artinya apa? Peran seorang guru itu sangatlah penting. Coba kalau adik-adik ada di sekolah, saat adik-adik kesulitan dalam belajar, pasti bisa bertanya dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Dan bapak dan ibu guru pasti akan menjelaskan pelajaran yang memang adik-adik belum bisa mengerti. Dan selain itu, saat di sekolah, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman, enak bisa main bersama. Adik-adik, gimana rasanya? Oh Kak, jadi rindu mau pergi ke sekolah. Kapan ya kira-kira bisa pergi ke sekolah? Nah, untuk menghibur adik-adik, kerinduan adik-adik di sekolah, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah pujian. Mari kita bersukaria sambil adik-adik mengingat masa-masa di sekolah bersama dengan teman-teman, bersama guru-guru bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, Mari kita bersukaria. mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, tadi kakak sudah katakan bahwa peran guru itu sangat penting dan tak tergantikan. Tahukah adik-adik, peran guru tidak hanya menjadi seorang pengajar. Ada yang tahu peran guru apa selain mengajar? Tidak tahu ya? Baik, kakak akan kasih tahu ya. Peran guru ternyata tidak hanya mengajar adik-adik. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang diemban oleh setiap guru. Adik-adik mau tahu? Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada saat ini. Bagi adik-adik yang duduk di bangku SD, pasti memiliki topi sekolah ya.
Nah, gambar ini ada di topi adik-adik sekolah. Atau topinya sudah hilang ya karena sudah lama tidak sekolah. Ndak ya. Nah, perhatikan adik-adik. Ini adalah gambar dari lambang yang dipakai oleh dunia pendidikan. Nah, lambang ini adalah salah satu dari 3 semboyan yang dipakai oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Ada yang tahu siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Tidak tahu Kak? Ya, mungkin adik-adik belum belajar ya. Sekarang Kakak kasih tahu. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Memiliki 3 semboyan di dalam pendidikan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Ini adalah salah satu lambang ya yang terakhir ini dipakai di dunia pendidikan kita. Kak, itu bahasa apa Kak? Ini adalah bahasa Jawa yang memiliki arti yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Saat ada di depan, seorang guru memiliki tugas yaitu menjadi teladan dan contoh tindakan yang baik. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Artinya ketika berada di tengah-tengah murid, seorang guru itu harus dapat menciptakan ide yang kreatif, inovatif, dan yang membangun anak-anak. Semangat. Seperti saat ini, pandemi, guru-guru harus memiliki ide yang kreatif dan inovatif supaya anak-anak tetap semangat di dalam belajar. Dan yang ketiga adik-adik, tanggung jawabnya adalah Tutwuri Handayani. Artinya ketika berada di belakang murid-murid, seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu apa? Memberi dorongan dan arahan. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu ya, begitu besar tanggung jawab seorang guru. Ternyata tidak hanya mengajar. Berat ya, tadi ada yang di depan harus menjadi teladan. Kalau di tengah harus menjadi seorang yang inovator, kreatif, punya ide yang cemerlang. Kemudian saat di belakang, saat murid-murid sedih mengalami masalah, guru harus menjadi pendorong dan memberikan arahan kepada murid-muridnya. Itulah tugas tanggung jawab seorang guru yang begitu sangat besar. Makanya seorang guru diberi nama pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Tidak ada tanda jasanya, dilupakan adik-adik. Saat kita sudah sukses, saat kita sudah menjadi orang seperti saat ini ya, misalkan adik-adik nanti suatu saat sudah menjadi guru atau polisi, bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu dulu bisa jadi presiden karena guru. Tapi acap kali adik-adik setelah menjadi orang sukses, kita lupa. Maka itulah kenapa guru dikatakan sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Adik-adik jangan pernah melupakan guru-guru ya. Atau jangan-jangan adik-adik sekarang sudah lupa sama gurunya. Karena sudah lama tidak sekolah, tidak pernah bertemu dengan guru. Tidak ya, jangan lupa. Mulai hari ini adik-adik harus mengingat guru-guru adik-adik. Bawa guru adik-adik di dalam doa adik-adik. Dan mulai besok Senin, kakak ajak adik-adik setiap selesai sekolah Zoom, ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajar adik-adik hari ini. Nah, itulah tanggung jawab guru dan itulah tanggung jawab kita mengucapkan terima kasih kepada guru kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita akan mendengarkan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan belajar apa ya? Tapi sebelumnya mari kita pujikan firman Tuhan
ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Berbuahnya yang berbuah, banyak. berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Kak Herin senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua walaupun lewat online ini. Adik-adik, kita semua harus bersabar ya. Karena situasi kita saat ini tidak memungkinkan kita mengadakan sekolah minggu di gereja. Adik-adik semuanya dan Kak Herlin harus tetap bersabar. Walaupun di rumah saja kita tidak boleh bosan ya, tidak boleh capek, kita harus tetap semangat ya sampai virus corona ini berakhir. Adik-adik semuanya harus tetap sehat ya, tetap bersukacita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kak Herlin akan pimpin dalam doa. Adik-adik di rumah bisa ikut Kak Herlin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, memohon semuanya ini hanyalah di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia dahulu pekerjaannya adalah seorang nelayan. Pada hari Pentakosta, dia berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Siapakah dia adik-adik? Adik-adik di rumah, adakah yang tahu siapa yang Kak Herlin maksud? Siapa? Betul, Bapak Petrus. Adik-adik, Bapak Petrus seperti seorang guru. Dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Dia menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang yang percaya bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Bapak Petrus ini adik-adik rajin dan setia melayani Tuhan. Dia berjalan berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil, dimanapun dia pergi untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya, dia berjalan berkeliling di kota-kota daerah Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah adik-adik, kisah apakah yang diceritakan dalam firman Tuhan kita pada hari ini yang dialami oleh Bapak Petrus? Kita dengarkan baik-baik ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Diceritakan Bapak Petrus sedang memberitakan Injil firman Tuhan di kota Lida. Kota apa adik-adik? Lida.
Di kota Lida, Bapak Petrus juga menyembuhkan orang sakit. Wah, siapa yang disembuhkan? Seorang bapak yang lumpuh yang bernama Eneas. Sudah 8 tahun Bapak Eneas ini hanya bisa berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kemudian Bapak Petrus mengatakan kepada Bapak Eneas bahwa Yesus Kristus telah menyembuhkannya. Seketika itu juga Bapak Eneas bisa bangun dan berjalan. Orang-orang di kota Lida yang melihat mujizat itu banyak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tak jauh dari kota Lida ada sebuah kota yang bernama Yope. Di kota Yope ada seorang anak Tuhan yang bernama Tabita atau Dorcas. Perempuan ini sangat baik hati, suka memberi sedekah. Ibu Tabita membuat baju, pakaian untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman atau tetangga yang membutuhkan dan juga kepada orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membeli baju atau pakaian. Banyak orang yang mengasihi Ibu Tabita. Suatu hari Ibu Tabita jatuh sakit lalu meninggal. Ibu Tabita dibaringkan di sebuah kamar yang terletak di ruang atas. Orang-orang bersedih karena kematian Ibu Tabita. Saat orang-orang mengetahui bahwa Bapak Petrus berada di kota Lida, maka 2 orang teman Ibu Tabita menemui Bapak Petrus di kota Lida. Jarak kota Lida tempat Bapak Petrus berada dan kota Yope tempat Ibu Tabita kira-kira sejauh 15 km. Mereka segera mencari Bapak Petrus dan mengajak Bapak Petrus untuk datang ke kota Yope. Sesampai di kota Yope, Bapak Petrus segera ke rumah Ibu Tabita. Di sana Bapak Petrus bertemu dengan teman-teman Ibu Tabita yang bersedih. Mereka menunjukkan pakaian-pakaian yang dibuat oleh Ibu Tabita yang diberikan untuk mereka. Bapak Petrus menyuruh semua orang keluar dari kamar Ibu Tabita. Kemudian Bapak Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Bapak Petrus melihat ke arah Ibu Tabita yang telah meninggal dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Ibu Tabita membuka matanya, bangun dan duduk. Bapak Petrus membantu Ibu Tabita untuk berdiri. Ibu Tabita hidup kembali. Bapak Petrus memanggil orang-orang yang berada di rumah itu dan menunjukkan bahwa Ibu Tabita hidup kembali. Peristiwa ini tersiar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, Bapak Petrus dapat menyembuhkan Bapak Eneas dan membangkitkan Ibu Tabita. Dengan pertolongan Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus, Bapak Petrus dapat melakukan banyak hal. Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dan melakukan mujizat. Itu semua hanya karena pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, Tuhan kita Yesus Kristus hebat ya adik-adik. Firman Tuhan kita hari ini menceritakan bahwa Bapak Petrus menemui Ibu Tabita. Ibu Tabita berada di kota apa adik-adik? Yope, betul. Apa pekerjaan Ibu Tabita? Menjahit baju dan pakaian untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Lalu diceritakan dalam Alkitab, Ibu Tabita jatuh sakit dan meninggal. Wah, orang-orang bersedih adik-adik. Mereka kehilangan orang yang baik hati. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, yaitu Ibu Tabita. Teman-teman Ibu Tabita segera mencari Bapak Petrus yang saat itu sedang berada di kota Lida. Mereka bermaksud minta tolong kepada Bapak Petrus. Bagaimana sikap Bapak Petrus adik-adik? Wah, ketika dia mendengar Ibu Tabita meninggal, apakah Bapak Petrus menolak untuk pergi? Wah, 15 km itu kan jauh.
kota Yope berjarak 15 km. Kalau harus berjalan kaki, capek adik-adik. Apakah Bapak Petrus mencari alasan untuk menolak? Kalau sekarang adik-adik, 15 km itu dengan naik mobil atau naik sepeda motor sebentar saja sudah sampai. Tapi Bapak Petrus harus berjalan kaki. Apakah dia mengatakan, wah nanti aja ya, lain kali aja. Ya, tidak adik-adik. Bapak Petrus tidak mencari-cari alasan untuk menolak. Bapak Petrus segera berangkat bersama teman-teman Ibu Tabita. Adik-adik, apakah maksud dari bertanggung jawab itu? Bertanggung jawab adalah sifat, tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena sadar dan tahu akan kewajiban-kewajibannya. Orang yang bertanggung jawab itu mempunyai sifat yang peduli dan jujur. Bapak Petrus mau menolong Ibu Tabita karena Bapak Petrus sadar bahwa ia wajib menolong Ibu Tabita. Adik-adik juga bisa belajar dari kebaikan hati Ibu Tabita yang mau bertanggung jawab, punya rasa bertanggung jawab, mau menolong orang lain. Ya. Dengan kepandaian yang Ibu Tabita punya, yaitu menjahit pakaian dan baju, ya. Adik-adik, salah satu bukti bahwa kita ini adalah anak Tuhan adalah kita suka menolong orang lain. Mengasihi orang lain, menjadi anak yang bertanggung jawab. Di rumah pun adik-adik bisa loh melakukan hal-hal yang baik seperti Bapak Petrus dan Ibu Tabita. Belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Wah, bagaimana ya caranya? Kak Herlin, saya nggak bisa berkhotbah seperti Bapak Petrus. Saya nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang meninggal. Wah, tidak mungkin Kak Herlin. Saya juga tidak bisa menjahit baju seperti Ibu Tabita. Bagaimana dong Kak Herlin? Adik-adik jangan khawatir. Adik-adik tetap bisa melakukannya di rumah. Contohnya, adik-adik bisa sekolah dengan rajin, belajar dengan rajin, membuat PR dengan rajin. Adik-adik bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, membereskan meja belajar, membereskan tempat tidur, membereskan mainan. Adik-adik juga bisa membantu adik belajar, menemani adik bermain. Semua itu bisa adik-adik lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Semua dilakukan dengan baik dan sampai selesai. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kita kalau udah ada PR sebanyak 5 nomor, adik-adik bisa kerjakan semuanya ya. Dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Mungkin adik-adik ada yang tidak mengerti nomor 2. Adik-adik bisa bertanya pada papa mama. Nanti papa mama menerangkan sehingga adik-adik mengerti ya, sampai mengerti. Baru adik-adik kerjakan sendiri. Jadi adik-adik yang menyelesaikan kelima soal itu. Ya. Nah, ketika adik-adik bermain, selesai bermain, mainannya dikembalikan pada tempatnya. Nah, jadi adik-adik mengerti ya. Adik-adik, tentunya adik-adik semua mau ya, seperti Bapak Petrus dan Ibu Tabita. Siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, mau ya. Semua adik-adik di sini mau. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesuslah yang menjadi guru dan teladan bagi kita semua. Dialah Tuhan dan juru selamat kita. Hanya kepada Dia saja kita percaya adik-adik. Ya, marilah adik-adik kita membaca ayat mas kita yang terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 14. Kita akan baca perlahan-lahan sebanyak 2 kali ya adik-adik. Setelah itu kita akan masuk dalam doa.
Titus 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi adik-adik, Titus 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan keluarga di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menjadi anak Tuhan yang rajin berbuat baik. Menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang lain, menjadi anak yang bertanggung jawab. Seperti Bapak Petrus dan Ibu Tabita. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik semua ya. Sampai berjumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang apa? Adik-adik sudah belajar apa hari ini dari firman Tuhan yang sudah didengar? Ya, kita sudah mendengar tentang Bapak Petrus dan juga Ibu Tabita. Maukah adik-adik seperti Bapak Petrus dan juga Ibu Tabita yang rajin berbuat baik? Sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristus, kita juga harus memiliki teladan Kristus. Kita memiliki guru yang luar biasa. Siapa itu? Ya, Sang Guru Agung kita adalah Kristus. Yesus Kristus adalah Guru kita yang agung. Yesus Kristus telah memberikan teladan hidup bagi kita. Tidak hanya itu adik-adik. Yesus Kristus telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus Sang Guru Agung kita sudah menjadi teladan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, sebagaimana apapun kita hari ini, jadi apapun kelak kita nanti, biarlah hidup kita, hidup kakak, adik-adik, mama dan papa, biarlah menjadi teladan dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah nanti saat adik-adik sudah masuk, atau dimanapun adik-adik berada, biarlah hidup kita menjadi teladan buat sesama kita yang kita jumpai. Mars Sekolah Minggu kita akan nyanyikan bersama-sama untuk menutup ibadah kita hari ini. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak,
sebelum kita mengakhiri hari ini ibadah kita, dan hari ini khusus kita akan berdoa untuk Bapak dan Ibu guru kita yang sudah mengajar. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Bapak dan Ibu guru kami saat ini adalah orang-orang yang begitu berharga dan begitu berjasa buat kami. Kami berdoa secara khusus hari ini untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajar kami, yang dengan penuh kesabaran dan penuh tanggung jawab yang besar yang diembannya, tetap setia kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak diperhatikan orang. Namun Bapak dan Ibu guru kami begitu setia dan begitu sabar mengajar kami. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu buat Bapak dan Ibu guru kami. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini yang boleh kami nikmati juga. Dan biarlah berkat Tuhan selalu menyertai anak-anak sekolah minggu GKT. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu GKT bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang setiap hari menolong mereka untuk tumbuh mengenal Kristus. Dan juga kami berdoa untuk mama papa yang mendampingi anak-anak saat ini di masa-masa yang sulit. Biarlah juga Tuhan tolong berikan hikmat sebagai orang tua yang bisa menjadi contoh teladan anak-anak. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan anak-anak boleh melihat karakter Kristus di dalam orang tua yang setiap hari mereka jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.